Tuhan sandaranku. Shalom Bapak Ibu, salam Tuhan. Apa kabar semuanya? Kembali dengan saya Yosua Gunawan di Drive Ministry. Ya Bapak Ibu, seperti biasa kita akan melanjutkan pembelajaran kita di kitab Amsal. Dan kita akan baca Amsal 5. Sebelum saya masuk dalam kebenaran firman Tuhan, beberapa episode yang lalu 1, 2, 3, dan 4 saya pernah sharing kepada Bapak Ibu bahwa kalau Bapak Ibu mau mencari yang namanya pengetahuan tentang kehidupan, ya bacalah Alkitab. Karena Alkitab itu adalah buku kehidupan, ya. Kalau Bapak Ibu mau mencari mengenai bisnis, ya saya pernah sharingkan, ya bacalah Alkitab. Bagaimana dengan kesehatan? Bacalah Alkitab. Nah, hari ini Bapak Ibu di Amsal 5 kita akan belajar yaitu dengan perikop. Bapak Ibu bisa baca perikopnya, yaitu nasihat mengenai perzinahan. Nah, Bapak Ibu saya akan bacakan buat Bapak Ibu ayat yang pertama. Hai anakku, perhatikanlah hikmatku, arahkanlah telingamu kepada kepandaian yang kuajarkan, supaya engkau berpegang pada kebijaksanaan dan bibirmu memelihara pengetahuan. Karena bibir perempuan jalang menitikan tetesan madu, dan langit-langit mulutnya lebih licin daripada minyak. Tetapi kemudian ia pahit seperti empedu dan tajam seperti pedang bermata dua. Ya, sampai sini dulu saya akan ceritakan Bapak Ibu bahwa Amsal 5 mengatakan bahwa nasihat mengenai perzinahan. Ya, Bapak Ibu dalam Tuhan, banyak orang jatuh ke dalam perzinahan, banyak orang jatuh ke dalam perselingkuhan, atau Bapak Ibu banyak orang yang istilahnya poligami, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang mau saya sharingkan di sini adalah jangan pernah bermain-main dengan yang namanya perempuan jalang. Ya, kenapa Bapak Ibu masih ingat Yusuf pada saat digodai sama Tante Poti, ya, Tante Poti Bapak Ibu. Ya, Yusuf bukan berarti saya anak Tuhan, Tante Poti saya bisa menahannya, enggak Bapak Ibu. Tetapi yang dilakukan Yusuf adalah lari. Ya, Bapak Ibu, kita tidak bisa mengatasi sebagai pria, Bapak Ibu, kita nggak bisa mengatasi yang namanya perempuan jalang. Ya, kenapa? Karena firman Allah berkata bahwa bibir perempuan jalang itu menitikan tetesan madu, alias manis, Bapak Ibu. Dan langit-langit mulutnya lebih licin daripada minyak. Nah, maksudnya apa Bapak Ibu? Bahwa di saat kita jatuh ke dalam namanya perzinahan, jarang sekali orang bisa lepas daripada yang namanya dosa perzinahan, kecuali dengan kasih karunia Tuhan. Nah, makanya Bapak Ibu, daripada kita jatuh ke dalam yang namanya perzinahan, lebih baik kita tidak usah masuk ke dalam yang namanya perzinahan. Kan gitu Bapak Ibu. Ya, kenapa Bapak Ibu? Mungkin awalnya bibirnya manis seperti madu, ya kan? Atau langit-langitnya licin seperti minyak, ya kita. Tapi ayat 4 Anda diingatkan secara keras. Tetapi kemudian ia pahit seperti empedu dan tajam seperti pedang bermata dua. Maksudnya tajam seperti pedang bermata dua itu apa? Ya, itu akan merugikan Anda, akan merugikan wanita jalang ini juga, dan akan merugikan keluarga Anda. Ya, makanya Bapak Ibu ada kata-kata yang namanya karma, Bapak Ibu. Ya, ada kata-kata yang mengatakan bahwa ya Anda nggak bisa kabur, ya kan? Anda akan dipermalukan, ya kan? Wanita jalang itu akan dipermalukan, otomatis Bapak Ibu, keluarga Anda akan dipermalukan. Maksudnya apa Bapak Ibu? Mungkin Anda akan enak sedikit, tetapi Anda akan menyesal seumur hidup. Ya, banyak sekali Bapak Ibu teman-teman saya yang jatuh dalam perzinahan, dan akhirnya Bapak Ibu hidupnya hancur sampai detik ini, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu saya akan lanjutkan Bapak Ibu ayat yang kelima. Kakinya turun menuju maut, langkahnya menuju dunia orang mati. Artinya apa? Dosa perzinahan tidak ada ujungnya. Ya, dosa perzinahan itu ujungnya 100% pasti maut. Tidak ada yang namanya sebuah hal positif dalam dosa perzinahan, itu tidak ada. Semua ujung-ujung perzinahan adalah kakinya turun menuju maut, langkahnya menuju dunia orang mati. Ya, dia tidak menempuh jalan kehidupan. Jalannya sesat tanpa diketahui. Jadi sadar atau nggak sadar, kebanyakan orang nggak sadar yang masuk dalam perzinahan, ya kan? Dia akan masuk ke dalam maut, Bapak. Dia akan masuk, kakinya langkah yang akan dia langkahkan itu semakin menurun, Bapak. Kenapa? Karena dosa perzinahan. Ya, sebab itu, hai anak-anak, ya para pemuda-pemudi, anak-anak remaja, Bapak Ibu, dengarkanlah aku. Janganlah kamu menyimpang daripada perkataan mulutku. Jauhkan jalanmu daripada dia, dan janganlah menghampiri pintu rumahnya. Ya memang kita nggak boleh mendatangi Bapak Ibu.
Loh Pak, gimana kalau dia datang Pak? Anda pindah rumah Bapak Ibu. Anda pindah Bapak Ibu. Intinya apa? Kalau sampai ada yang namanya wanita jalang ini Bapak Ibu, kalau Anda nggak pernah ke rumahnya, percayalah kepada saya, dia nggak pernah ke rumah Anda Bapak Ibu. Kalau dia ke rumah Anda berarti ada tanda tanya Bapak Ibu. Tanda tanya Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu, yuk sama-sama. Kalau Anda tahu, Anda udah tahu kebenaran firman Tuhan ini. This is a book of life. Inilah buku kehidupan. Ya, kalau firman Allah berkata bahwa hindari yang namanya perzinahan, yuk dihindari Bapak. Amin. Ya, supaya engkau jangan menyerahkan keremajaanmu kepada orang lain dan tahun-tahun umur kepada orang yang kejam. Supaya orang lain jangan mengenyangkan diri dengan kekayaanmu dan hasil bentar Bapak Ibu ya. Katamu jauh ya. Ayat 10 Bapak Ibu, supaya orang lain jangan mengenyangkan diri dengan kekayaanmu dan hasil susah payahmu jangan masuk ke rumah orang yang tidak dikenal, dan pada akhirnya engkau akan mengeluh kalau daging dan tubuhmu habis binasa. Ya, sedikit renungan singkat Bapak Ibu mengenai perzinahan Bapak Ibu. Di saat Anda remaja, ya, di saat Anda remaja, Anda belum melakukan hubungan seks sama sekali Bapak Ibu. Ya, ingat Bapak Ibu, seks itu adalah hadiah dari Tuhan. Seks itu adalah present daripada Tuhan. Tapi present itu hanya boleh dibuka Bapak Ibu oleh suami Anda atau istri Anda. Ya. Loh Pak, bagaimana dengan pacar? Bapak Ibu dalam Tuhan, pacar itu belum tentu suami Anda. Pacar itu belum tentu istri Anda. Loh Pak, kami serius Pak, kami itu udah tunangan. Tunangan pun Bapak Ibu, kalau Anda belum resmi menikah, jangan pernah membuka present itu. Ya, kenapa Bapak Ibu? Karena present itu adalah hadiah Bapak Ibu. Gift. Di saat Anda bermain-main dengan yang namanya perzinahan, itu artinya present Anda sudah Anda hancurkan terlebih dahulu. Lalu Anda bawa ke pernikahan atau Anda bawa ke pelaminan. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Hidup Anda mungkin akan terbayang-bayang yang namanya rasa bersalah. Makanya Bapak Ibu, sekali lagi Bapak Ibu yang mau saya sharingkan kepada Bapak Ibu, ya, istri Anda hari ini, istri Anda yang akan datang Bapak Ibu, suami Anda hari ini atau suami Anda yang akan datang, Anda baca di Amsal 5 ini Bapak Ibu, ya. Tidak akan selamanya misalnya saya menikah Bapak Ibu, saya mudah punya istri satu Bapak Ibu, anak saya 2. Saya tahu Bapak Ibu bahwa istri saya tidak akan pernah cantik selama-lamanya. Ya, mungkin sekarang mulus-mulusnya Bapak Ibu, ya kan. Tapi suatu saat nanti kemungkinan Bapak Ibu akan ada kerut-kerut dan sebagainya. Ya, pertanyaannya adalah apakah saya masih mencintainya? Kan seperti itu. Ya, jawabannya ya Anda harus mencintainya. Makanya Bapak Ibu jangan pernah bermain-main dengan yang namanya perzinahan. Ya, loh Pak, saya itu nggak pengen Pak, tapi udah terlanjur jatuh. Satu hal Bapak Ibu, tidak ada yang namanya tidak direncanakan. Semua yang namanya hubungan seks, semua yang namanya perzinahan, itu semuanya direncanakan Bapak. Entah itu di sini ataupun di hati Bapak Ibu. Ingat Bapak Ibu, saya pernah sharing kepada Bapak Ibu ya di episode sebelumnya, bahwa hati ini, ya, kalau Anda mau berbuat dosa itu semuanya dari hati. Anda pengen ini, Anda pengen itu semuanya dari mana? Dari hati Bapak Ibu. Bukan, jangan masuk pikiran dulu Bapak Ibu, tapi hati dulu. Makanya yuk jaga Bapak Ibu, jauhi perzinahan Bapak Ibu. Dalam arti apa? Ya, jangan pernah yang namanya coba-coba. Hidup cuma sekali. Kalau Anda coba-coba, Anda jatuh dalam dosa, ya, dan Anda susah untuk melepaskan. Sedangkan firman Allah sudah berkata seperti itu. Lebih baik Anda tidak usah melakukan. Ya, sekian dari saya Bapak Ibu, ketemu besok di Amsal 6 Bapak Ibu. Ya, ikuti terus kelanjutannya Bapak Ibu supaya Bapak Ibu bisa bertumbuh, berbuah dan menjadi karakter dalam kehidupan Anda. Please like, share, and subscribe, dan God bless you all. Bye bye.